observasi ke Kampung Albino di Desa Pamolayan. Ikuti keseruan kita ya. Kampung Ciburuy merupakan kampung yang terletak di Garut, Jawa Barat, atau bisa juga dikenal dengan Kampung Albino, yang disebut Walanda Sunda. Julukan ini diberikan karena beberapa warganya memiliki kondisi albinisme, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan kulit, rambut, dan mata mereka berwarna terang. Fenomena ini telah ada secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Pajajaran, menjadikan kampung ini unik baik secara sejarah maupun sosial. Kampung Albino diyakini sebagai tempat asal keturunan yang memiliki ciri fisik albino. Ciri khas ini menurut masyarakat setempat tidak diturunkan dari generasi ke generasi secara biasa, melainkan dianggap sebagai anugerah atau keajaiban dari Tuhan. Ada keyakinan bahwa keturunan yang disebut albino berasal dari kelompok masyarakat yang terkait dengan sejarah kerajaan-kerajaan Pasundan, termasuk Kerajaan Galuh yang kemudian diganti menjadi Galuh Pakuan dan yang terakhir menjadi Kerajaan Pajajaran. Selain sejarahnya, Kampung Ciburuy juga memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat. Salah satu pantangan yang dijaga hingga kini adalah larangan kunjungan pada hari Selasa dan Jumat. Juga, bagi kaum wanita yang berhalangan yang diyakini untuk menghormati nilai-nilai spiritual dan budaya setempat. Di kampung ini juga terdapat peninggalan sejarah berupa naskah kuno dan barang-barang tradisional yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Saat ini hanya terdapat sekitar 5 pasang orang albino di Kampung Ciburuy, dengan rentang usia dari kanak-kanak hingga lanjut usia. Kampung ini menjadi cerminan perjalanan sejarah, adat, dan perjuangan warga yang terus melestarikan identitas mereka sambil melawan stigma yang ada. Kampung Ciburuy tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga tempat yang menunjukkan kekayaan budaya dan semangat warganya. Kampung ini dapat dikenal dengan sebutan Kampung Albino, meskipun secara spesifik hanya ada beberapa orang atau pasangan yang disebut albino. Sejarah kampung ini berkaitan dengan peradaban kuno di mana tempat ini dulunya digunakan sebagai pusat pertemuan dan memiliki peninggalan sejarah penting seperti manuskrip dan naskah kuno. Tempat ini juga memiliki kaitan dengan kerajaan-kerajaan kuno seperti Kerajaan Galuh dan Pajajaran, serta merupakan tempat untuk acara ritual dan perayaan tradisional. Tradisi di kampung ini tetap dijaga seperti acara tahunan untuk memperingati Tahun Baru Islam, Maulid, dan Muharram. Acara ritual yang dilaksanakan setiap tahun untuk merayakan dan menghormati leluhur, meskipun pelaksanaannya tidak bisa dipastikan tanggalnya, mengingat adanya pantangan tertentu pada hari-hari tertentu, seperti hari Selasa atau Jumat. Selain itu, ada tradisi triwulan untuk memeriksa barang-barang peninggalan agar tidak rusak oleh hama atau rayap. Mayoritas warga kampung ini bekerja sebagai petani atau peternak, dengan kegiatan ekonomi yang lebih banyak bergantung pada pertanian dan pemeliharaan hewan sapi. Aktivitas di kampung ini umumnya berjalan seperti kehidupan masyarakat desa pada umumnya, dengan anak-anak yang bersekolah dan orang dewasa yang bekerja di berbagai bidang. Kampung ini juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah seperti naskah kuno dan senjata tajam yang dijaga dengan baik dan hanya diperlihatkan pada waktu tertentu dalam setahun. Terkait dengan rumah adat di Kampung Albino yang disebutkan adalah rumah adat Patamon. Rumah ini memiliki makna penting dalam budaya dan sejarah masyarakat setempat. Secara simbolik, rumah adat Patamon berfungsi sebagai tempat penerimaan, peristirahatan, atau perkumpulan tamu. Selain itu,
Rumah adat ini juga digunakan untuk perkumpulan masyarakat, baik untuk acara adat maupun perayaan tertentu. Orang yang disebut albino di kampung ini memiliki ciri fisik yang sangat khas, yaitu kulit yang sangat putih dan rambut putih. Meskipun demikian, keturunan albino tidak menurunkan sifat atau ciri-ciri tersebut ke anak-anak mereka. Salah satu keluarga yang kami temukan adalah keluarga dari kakak seorang anak albino yaitu Gunawan, seorang perempuan albino yang melahirkan anak normal pada umumnya. Keunikan ini tidak menjadikan mereka berbeda dalam kehidupan sosial dan mereka tetap diterima dalam masyarakat. Sebagai bagian dari situs budaya yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah termasuk naskah kuno dan senjata tajam yang dijaga oleh masyarakat, peninggalan ini dianggap sebagai warisan penting yang harus dilestarikan, sehingga masyarakat menjaga dengan ketat agar tetap terawat. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Sejarah adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang masa lalu, memandu kita menuju masa depan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita inspiratif lainnya.